Pemirsa, rapat Kabinet Paripurna yang membahas program makan siang gratis menimbulkan kritik. Karena KPU belum secara resmi mengumumkan pemenang pemilu. Mengapa Presiden Jokowi kesusu membahasnya? Berikut kami hadirkan ulasannya. Rapat paripurna Kabinet hari Senin 26 Februari lalu masih menjadi pergunjingan publik. Pasalnya dalam rapat paripurna pertama setelah pemilu 2024 ini sudah membicarakan program unggulan pasangan Prabowo Gibran yakni makan siang gratis. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum secara resmi menetapkan pasangan terpilih. Saat memberikan sambutan pada rapat paripurna Kabinet, Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan fiskal harus mengakomodasi program-program Presiden terpilih. Rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskalnya adalah kesempatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Memang, lazimnya rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun berikutnya sudah dibahas di tahun sebelumnya. Namun, biasanya tidak spesifik seperti dalam pembahasan makan siang gratis. Karena itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai pembahasan program makan siang di rapat Kabinet hari Senin lalu sebagai hal yang aneh. Memang pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara itu kan memang harus masuk bulan Maret ya. Tapi itu kan apa istilahnya yang reguler seperti itu ya. Tapi kemarin juga saya bingung juga kenapa kok tiba-tiba ada pembahasan khusus mengenai makan siang gratis itu ya. Padahal itu lagi-lagi bukan program yang boleh dikatakan dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Kenapa demikian? Karena kan kita udah tahu per 20 Oktober beliau sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia gitu kan. Dan memang program pada Presiden terpilih itu memang tergantung pada rancangan APBN yang dibuat oleh Presiden sebelumnya ya. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan tidak khusus mengenai program yang dikampanyekan ya. Rencana awal program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo Gibran akan membutuhkan 460 triliun rupiah per tahun. Alokasi itu untuk memberi makan siang gratis kepada 82,9 juta orang yang terdiri dari ibu hamil, anak pra-SD, anak SD, SMP, serta SMA dan SMK. Untuk merealisasikan program makan siang gratis, pemerintah berencana akan meningkatkan rasio pajak dan mengurangi subsidi BBM. Pengamat menilai kebijakan itu bisa kontraproduktif karena meningkatkan tarif pajak dan jenis pajak baru akan membuat perekonomian lesu. Sementara itu mengurangi subsidi BBM juga berpotensi meningkatkan inflasi. Anggarannya yang sangat fantastis ini tadi saya lihat ya paparannya itu akan diambil dari meningkatkan meningkatkan ya rasio pajak. Artinya kan berarti tarif pajak mungkin bisa dinaikkan ya, atau akan ada varian-varian objek pajak baru gitu ya. Nah ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi ingat bahwa menaikkan pajak itu juga berpotensi ya membuat ekonomi juga menjadi lebih lesu ya. Kecuali memang pemerintah melakukan intensifikasi ya dari objek pajak yang sudah ada. Nah kemudian kalau
pendanaan dari makan siang gratis ini diperoleh dari subsidi BBM yang kemudian dipangkas, ini berpotensi akan menaikkan inflasi gitu ya. Dan kita tahu bahwa subsidi BBM kalau dipangkas gitu, itu akan berkontribusi menaikkan biaya transportasi, sehingga biaya transportasi ini kalau naik itu akan mendorong ya kenaikan harga-harga secara umum. Artinya inflasi juga akan terjadi dan meningkat gitu. Karena itu muncul spekulasi bahwa realisasi program makan siang gratis baru akan dilaksanakan jelang pemilu 2029. Menurut pengamat politik, langkah Jokowi yang kesusu membahas program makan siang gratis itu untuk menepis spekulasi tersebut. Ya, itu gara-gara isu bahwa pemberian makan siang gratis itu baru akan diimplementasikan pada 2029, itu yang kemudian banyak orang bertanya-tanya, wah berarti masih 5 tahun lagi dong gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian kelihatannya Presiden tidak ingin melihat Prabowo Gibran ya, karena di situ juga ada anak kandungnya ya. Tentunya Presiden tidak mau pemerintahan baru ini akan kehilangan muka ya, atau paling tidak kehilangan legitimasinya sejak awal pemerintahannya begitu. Sementara itu politisi Partai Golkar yang juga anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syadzili, menyatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis di kabinet pada hari Senin lalu tak lepas dari munculnya tagih janji yang sudah muncul saat ini. Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji. Namun, di balik langkah kesusu dari kabinet itu, sejatinya ada aspek etika bernegara yang diabaikan. Jika publik akhirnya ramai mengkritik langkah itu, artinya ada sesuatu yang harus dikoreksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.